Oke guys, kembali lagi dengan Black Alpha. Di sini kita bahas ya pemakaian Aerox Alpha ini udah 4 bulan ya, 4 bulan berlalu, hampir mau 5 bulan juga. Jadi dari segi pemakaian itu nggak ada masalah sama sekali ya. Mau dari permasalahan umum Aerox Alpha itu yaitu CCU-nya ngedrop, aki yang ngedrop gara-gara CCU tuh aman ya. Bagiku aman, nggak ada masalah apa-apa, aki masih normal. Dan sini sudah di 4.652 km udah jalan segitu. Jadi permasalahan Aerox Alpha tuh nggak ada. Cuman kalau memang permasalahan CCU sama aki itu ya yang menyebabkan aki ngedrop, ada juga faktor utamanya juga dari si chargernya ini. Nah, aku nggak tahu, intinya Aerox itu bukan hal yang wajib lah cabut CCU ya. Itu balik lagi dengan pemakaian kalian, ownernya juga. Karena motorku sendiri nih, kalau akinya awet, CCU juga nggak dilepas karena memang dari pemakaian juga. Karena ini motor jauh, sehari bisa 100 kilo lah. Paling biasanya 80 kilo gitu, kadang tembus 100 kilo sehari. Jadi ini motor capek, motor jauh lah, jadi aman. Gimana pun kalau aki itu biasanya bakalan ngisi tuh dari perjalanan. Istilahnya kalau kita jalan jauh, aki pun tetap ngisi dari perjalanan, entah lewat dinamo apa gitu, intinya gitu. Jadi aki pun juga normal mengisi terus, seperti juga kayak mobil, begitu juga sama. Jadi buat kalian yang ada masalah-masalah mungkin bukan hal yang wajib ya cabut CCU, cuman ya kalau memang jarang dipakai ya cabut aja CCU. Oke, jadi 4 bulan ini aman, gak ada masalah apa-apa. Cuman kalau kalian ada yang mau nanya, komennya di bawah guys. Nah di sini kan ukuran ban kita udah di downsize. Kalau depan itu 90/80, kalau belakang itu 100/80 dengan ring 14 yang kecil ya, VNDT Panel Speed. Jadi dari pemakaian ini sekitar 3 bulan lah, 3 bulan, hampir 3 bulan lah ya pemakaiannya. Jadi kalau dari pemakaian ini kan motor jauh nih, touring juga udah pernah pakai. Jadi ini aman-aman aja ya, nggak ada masalah apa-apa. Kalau oblak atau geol sih nggak ada masalah apa-apa ya. Cuman memang minusnya ya, kalau dari jalan ini ya wajar lah karena pemakaian. Jadi kadang kita kan lewati batu-batu, jalan batu-batu, otomatis dia bakalan sompel gitu, tegores gitu. Itu aja sih minusnya. Dan itu nggak masalah karena kan pemakaian. Intinya dari ban yang di downsize dan juga velg yang kecil itu aman-aman aja ya selama 3 bulan pemakaian. Jadi buat kalian yang nanya-nanya, bang kalau downsize itu aman nggak bannya gitu atau velgnya diganti ke ring 14 kecil? Aman-aman aja guys, tapi tergantung pemakaian juga ya. Dan ingat, yang paling penting itu kalian harus ngecek tekanan angin. Jika tekanan angin kurang, maka semakin besar lah, semakin adalah resiko velg itu bakalan peang, geol kalau misalnya ngantam lubang. Jadi intinya sering-sering ngecek tekanan angin, sesuaikan aja tekanan anginnya berapa, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Dan yang pastinya nitrogen aja ya, biar supaya lebih ringan dan motor kalian juga lebih enak gitu. Dan intinya ini nggak ada masalah apa-apa, velgnya, bannya juga oke, nggak ada masalah. Intinya tadi sesuaikan aja tekanan anginnya, sering-sering dicek. Oke, kalau kalian ada mau komen di bawah. Nah di sini banyak juga yang nanyakan bahwasannya Aerox Alpha itu boros. Jadi jawabannya sebenarnya Aerox Alpha itu ya memang boros, apalagi kalau kalian tuh bawa motor ya kencang-kencang, nggak stabil, nggak konsisten di RPM atau kecepatan tertentu. Intinya narik-narik terus kayak aku ya. Contoh aja nih, kita udah ganti knalpot standar racing, dan juga kita setelah ganti knalpot standar racing, otomatis kita semakin memacu adrenalin kan untuk bawa motor. Alhasil ya sering ngebut-ngebut, ya kayak arogan-arogan gitulah kategorinya. Sehingga konsumsi bahan bakar yang aku pakai itu ya, itu turun drastis. Jadi AVG-nya itu tercatat di aku tuh 35,3 tuh. Kalau pakai knalpot standar dulu ya, sebelum ganti knalpot standar racing itu 37. Turun terus sampai 36. Barulah aku ganti lagi knalpot racing, standar racing, kenanya itu dari 36 ke bawah sampai sekarang 35,3. Jadi intinya kayak tadi aku bilang ya, sebenarnya Aerox Alpha itu bisa dibuat irit, tapi nggak irit kali. Ya nggak irit kali, yaitu konsisten aja di RPM berapa, jangan ngebut ya, pelan-pelan aja, apalagi kan safety ya kalau pelan-pelan gitu. Jadi kalian kenapa dibilang boros ya, memang karena memang pertama itu tangkinya 5,5, terus juga cc-nya juga 1,155 kalau nggak salah ya, 155 ya, 155.
sehingga motor tersebut ya gampang sekali konsumsi bahan bakarnya turun karena kan tangki 5,5. Yang tadi ku bilang ya, kalau kalian mau irit di atas 40 km per liter ya AVG nya ya tadi konsisten aja pelan-pelan, dan juga itu membutuhkan waktu yang lama supaya AVG itu naik. Kalau AVG itu turun dia membutuhkan waktu yang cepat, ya udah tinggal ngebut-ngebut aja bakalan turun cepat tuh kayak aku. Jadi intinya Aerox Alpha itu boros kalau boros, apalagi kalau ownernya make boros, makin boros lah kalau sekencang-kencang.